Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Dewan Juri dan Penyelenggara MAP Kafir 2024 dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya lah kita dapat berkompetisi saat ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman yang penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Wahai teman-teman sekalian, sudahkah kita menyadari bahwa kita hidup di zaman yang penuh dengan digitalisasi, di mana digitalisasi industri dan pengaruhnya terhadap generasi saat ini cukup membawa masalah baru yang berdampak positif dan negatif. Maka dari itu, saya Aurelia Syifa dari SMP Muhammadiyah 2 Taman akan membahas dampak digitalisasi industri dan solusinya. Salah satu digitalisasi industri adalah e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik. Contohnya adalah aplikasi-aplikasi belanja online. E-commerce akan memengaruhi gaya hidup dan pola hidup khususnya terhadap generasi saat ini atau yang biasa kita sebut generasi Z. Penggunaannya yang mudah akan berdampak positif dan negatif pada generasi saat ini. E-commerce telah membawa banyak perubahan pada kehidupan kita. Kita dapat membeli berbagai produk dengan hanya beberapa klik. Tetapi di balik kemudahan itu, ada yang namanya dampak negatif, dan itu patut kita waspadai. Salah satunya adalah konsumptivitisme, di mana algoritma yang dirancang untuk platform e-commerce ini membuat kita untuk selalu membeli. Kita disuguhkan berbagai produk seolah-olah kita membutuhkannya, padahal seringkali itu hanyalah godaan sesaat. Hal itu dapat menguras kantong kita atau yang biasa kita sebut dengan boros. Selain itu, keterampilan kita, sosial dan emosional kita dapat terganggu. Bayangkan, kita menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar, berinteraksi dengan dunia maya, hingga lupa betapa pentingnya berinteraksi di dunia nyata. Keterampilan berkomunikasi, empati, dan kerjasama pun yang membuat kita sukses dalam kehidupan sehari-hari justru menjadi terabaikan. Kita lihat dari sisi kesehatan. Dalam kesehatan kita pun juga akan terganggu, karena menggunakan gadget dalam waktu yang lama juga tidak baik. Itu dapat menimbulkan susahnya gangguan tidur dan obesitas, hingga kesehatan mental kita pun dapat terkena dampaknya. Kita dapat terkena depresi dan gangguan kecemasan. Kita lihat dari keamanan data kita pun belum tentu aman, karena dalam sistem ini masih rawan penipuan, dan bisa saja data pribadi kita digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk digunakan hal-hal yang tidak kita inginkan. Lalu, bagaimana cara kita, khususnya generasi saat ini, untuk menghindari hal-hal tersebut? Yang pertama, mengikuti kegiatan-kegiatan positif. Mengikuti kegiatan positif akan membuat kita untuk lebih fokus dalam kehidupan di dunia nyata. Contoh kegiatan positif adalah berorganisasi, mengikuti lomba-lomba, membantu orang tua, dan banyak lainnya. Kedua, berolahraga. Dengan berolahraga, kita bisa melatih kesehatan kita dan sekaligus menjaga kesehatan mental kita. Ketiga, mencari pendapatan. Daripada kita hanya menjadi konsumen dan berakhir menjadi konsumtif, kenapa tidak kita saja yang mencari pendapatan dan menjadi produsen? Keempat, berbijaksana dalam menggunakan teknologi.
teknologi akan selalu berkembang setiap zamannya. Hanya diri kita lah saja yang bisa menerimanya dengan baik atau tidak. Maka dari itu, teman-teman, marilah kita sebagai generasi saat ini dan yang akan menjadi generasi penerus, mari kita berbijaksana dalam menggunakan teknologi. Dan mari kita meningkatkan mutu untuk menjadi lebih baik lagi. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.